mari ceria bersama. Jangan lupa ya kawan, belajar, perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat, hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Kahmakor, ada Kavi dan Raska. Kahmakor, ada cerita sejarah. Kahmakor, musik blog juga ada. Channel keluarga pilihan kita semua. Channel keluarga pilihan kita semua. Ya, sahabat Kahmakor, saya sudah berada tepat di pintu gerbang utama Museum Jenderal Besar Sudirman. Ini berada di kawasan Purwokerto. Kita langsung saja ya masuk, ada apa aja di dalam. Let's go. Ya, sahabat Kahmakor, sebelum kita masuk ke museum, kita harus beli tiket terlebih dahulu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mas. Monggo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke museum ini, harga tiketnya berapa? Kalau untuk harga tiket per orangnya 3.000, ada ketambahan parkir juga, roda 2 1.000, roda 4 2.000. Oh gitu ya. Ini operasionalnya setiap hari atau ada tutupnya, Bu? Setiap hari kita operasional. Dari jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oh, siap. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Erianti, dengan panggilan Eri boleh, Iyanti boleh. Siap, siap. Ini kalau ngomong-ngomong, pintu masuknya sebelah mana, Bu ya? Kalau pintu masuk lewat belakang, bisa lewat depan juga bisa. Oh, bebas. Boleh mana aja ya? Iya. Karena pintu belakang juga dibuka, pintu depan juga dibuka. Oke, enaknya aja. Memang di belakang itu ada ini ya, ada sarana bermain anak-anak ya? Ada sarana bermain anak-anak, ada becak untuk anak-anak. Terus ada fasilitas, ada kolam renang ya. Oh, ada kolam renang ya? Kolam renangnya untuk sementara ini masih gratis ya. Oh, masih gratis. Ya, karena ini perdanya belum keluar. Jadi untuk sementara ini masih gratis. Kalau untuk fasilitas ada taman, ada ayunan, ada tempat duduk juga. Oh, siap, siap. Jadi mereka sambil bermain terus bisa mampir ke museum harapannya gitu ya. Ya, siap, siap. Makasih Bu Yanti, saya masuk dulu ya. Iya, boleh. Monggo. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat Kahmakor, kita tepat berada di pintu utama Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ikuti saya terus. Masya Allah guys, begitu masuk kita langsung disambut dengan duplikat tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika memimpin perang gerilya. Tidak bisa kita bayangkan ya, dalam kondisi sakit Panglima Besar tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tandu inilah Panglima Besar dibopong ya oleh para prajurit, pindah ke sana, pindah ke sini, ya tidak menentu karena menghindari kejaran penjajah yang akan menculik bahkan menangkap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Panglima Besar tidak pernah tertangkap dan berhasil memperjuangkan
dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini ada biografi Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Duku Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Pendidikan umum His Hollands Inland School, Cilacap 1923 sampai 1930. Ini kalau tidak salah setara dengan SD. Kemudian Mulowi Worotomo, Cilacap 1932 sampai 1935, dan itu setara dengan SMP. Kemudian mengikuti pendidikan militer Boe Gyugun Kanbu Kyokutai yang lebih dikenal dengan pendidikan pembela tanah air atau PETA. Itu tahun 1944 di Bogor. Karir sipil sebagai guru Muhammadiyah Cilacap, pemimpin Hizbul Wathan, anggota Susangikai Dewan Daerah Banyumas 1944. Karir militer Dedanko, Komandan Batalion Peta di Kroya 1944 sampai 1945. Pemimpin BKR Banyumas 1945, Komandan Divisi 5 atau Kedu Banyumas dengan pangkat jenderal. Nah, kemudian pada tahun 1945 sampai 1946 ini diangkat sebagai Panglima Besar TKR. Ini merupakan Panglima Besar pertama cikal bakal dari TNI ya, dengan pangkat jenderal. Panglima Besar Angkatan Perang tahun 1946 dengan pangkat jenderal. Kemudian pimpinan tertinggi TRI Angkatan Laut 1946, pimpinan tertinggi Tri Angkatan Udara 1946-1947, Ketua Pucuk Pimpinan TNI Perangkap Panglima Besar 1947-1948, kemudian Panglima Besar Angkatan Perang Mobil Perangkap Kepala Staf Angkatan Darat 1948-1949 dengan pangkat Letnan Jenderal sesudah rasionalisasi turun pangkat setingkat. Kemudian Kepala Staf Angkatan Perang RIS dengan pangkat Letjen tahun 49 sampai 1950. Dharma bakti terhadap negara, memimpin perebutan senjata Jepang di Purwokerto, komandan pertempuran merebut kota Ambarawa, anggota delegasi perundingan gencatan senjata dengan Serikat 1946, wakil ketua 3 panitia pelaksana pembentukan TNI, memimpin pelaksanaan reorganisasi dan rekonstruksi Angkatan Perang, memimpin penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, memimpin pemerintahan militer RI dan memimpin perang gerilya sesudah pecahnya aksi militer Belanda kedua. Tanda penghargaan dari negara, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Surya Wisesa, Persembahan Angkatan Perang RI 1946. Kemudian tutup usia pada tanggal 29 Januari 1950 pukul 18.30 di Magelang dalam usia 34 tahun. Pangkat terakhir dinaikkan menjadi Jenderal Anumerta. Ya guys, pada tahun 2008, Perum Peruri menerbitkan contoh security printing bergambar Jenderal Sudirman. SP ini berisi teknologi cetak intaglio yang termodern dengan gambar yang sangat halus, tajam, dan tinta berpendar yang sangat indah. Nah, juga diterbitkan Rp5, Rp1, Rp25, Rp10, mata uang rupiah pecahan Rp1, Rp5, Rp10, dan Rp25, dan gambar Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini juga pernah diterbitkan sebagai suatu penghormatan terhadap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lanjut kita ke diorama yang ada di sini. Diorama pertama merupakan sekolah Taman Kanak-kanak Aisyah Cilacap, tempat Pak Sudirman pernah bersekolah. Kita lanjut ke diorama yang kedua. Ini merupakan diorama Gedung Sekolah Lanjutan Pertama Negeri Cilacap, Taman Siswa, tempat Pak Sudirman menimba ilmu. Kurang lebih sama seperti diorama yang pertama ya, bentuk bangunannya. Kita lanjut guys ke diorama berikutnya. Diorama ini menjelaskan tentang Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi terhadap anggota TRI yang bertugas mengawal pemulangan tentara Jepang pada April tahun 1946.
Pada diorama berikutnya, Panglima Jenderal Besar Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan di komplek Candi Borobudur. Diorama berikutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman meletakkan karangan bunga pada Tugu Pahlawan Kemerdekaan di Blitar pada Desember 1946. Pada diorama berikutnya, setiba di Yogyakarta, Pak Dirman langsung menemui Presiden Soekarno pada tanggal 29 Juni 1949. Belanda telah bersih ditarik dari Yogyakarta setelah seminggu lamanya mengadakan pengunduran bagian demi bagian. Diorama berikutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman mendampingi Bung Karno ketika menyambut kedatangan De Wisdekker dari Belanda. Pada diorama berikutnya, Bung Karno sedang melantik Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang RI pada 15 Januari 1947 di Yogyakarta. Pada diorama berikutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang bertatap muka dengan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Diorama ini menjelaskan setelah perundingan antara Menteri-Menteri Susanto dan Sumpeno, Kolonel Bambang Supeno dan Kapten Suparjo. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara Pak Dirman dengan Menteri Supeno pada tanggal 12 Januari 1949. Diorama ini menjelaskan tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para Panglima Divisi sedang menghadap kepada Presiden Soekarno pada 27 Desember 1947. Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan pengawalan turun dari daerah gerilya menuju Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Letkol Soeharto menjemput Panglima Besar Jenderal Sudirman di luar kota Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan dengan menunggang kuda. Panglima Jenderal Sudirman sedang berada di tengah-tengah pengawal dan masyarakat setempat. Sebagai orang taat beragama, Pak Dirman
bersama tokoh-tokoh dan masyarakat Jakarta menunaikan sholat Idul Adha. Panglima Besar Jenderal Sudirman disambut oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta di Istana Negara. Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Yogyakarta, disambut oleh Kolonel Suhut pada bulan Juli 1949. Ini merupakan upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman sebelum dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 1950. Ini merupakan upacara pemakaman almarhum Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta pada 30 Januari 1950. Guys, sekarang kita coba ke atas ya. Kalau dari luar kan tadi kita lihat ada patung Jenderal Sudirman sedang menaiki kuda. Sekarang kita coba mendekat ke atas. Nah, itu dia. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Lebih baik hancur lebur bersama-sama debunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada relief apa aja, kita puterin dulu ya. Ini relief tentang penjajahan ya. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan.
Kita lihat lagi di sini. Ini ada relief lagi menggambarkan di zaman kolonial ya, penjajahan, bahwa pribumi terbatas untuk pendidikan dan lain sebagainya, diawasi oleh kolonial ya. Di sini juga ada relief Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tentara Nasional Indonesia lahir karena proklamasi 17 Agustus 1945. Hidup dengan proklamasi itu dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesuciannya proklamasi itu. Kita lihat relief yang terakhir. Oke. Ya Tuhan, jika aku telah gugur dan Engkau takdirkan aku hidup kembali, maka sekali lagi akan aku korbankan jiwa ragaku untuk nusa dan bangsa. Allahu Akbar, merdeka. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Sahabat Kaf Makor, demikian liputan saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di liputan seru lainnya, tentunya seputar sejarah. Saya tepat berada di bawah patung Jenderal Sudirman yang begitu gagah menaiki kuda. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetap di channel Kaf Makor, channel keluarga, pilihan kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari bulan pertiwi.